Bapak. Waalaikumsalam Pak. Perkenalkan, nama saya Taufik Abdullah Salim, saya perawat dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya ya Pak. Sebelumnya apakah benar ini dengan Bapak Yunus Setiawan? Oh iya, baik Pak. Kedatangan saya di sini saya bermaksud akan memberikan penyuluhan mengenai seks bebas. Sebelumnya apakah Bapak mengetahui apa itu seks bebas Pak? Belum Pak. Oh iya, jadi kedatangan saya di sini saya akan memperjelas gitu Pak mengenai seks bebas, bahayanya gitu seks bebas ya Pak. Sebelumnya apakah Bapak bersedia gitu Pak, hanya memerlukan waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Bapak bersedia? Bersedia Pak. Baik Pak. Kita mulai aja ya Pak mengenai ini. Adapun seks bebas ya, seks bebas itu adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan. Baik sama suka atau dalam dunia prostitusi. Seks bebas bukan hanya dilakukan oleh kaum remaja, bahkan yang telah berumah tangga pun sering melakukannya dengan orang bukan pasangannya. Eksistensinya. Namun di sisi lain remaja mengalami ketidakstabilan emosi sehingga mudah dipengaruhi teman dan mengutamakan solidaritas kelompok. Di usia remaja mudah dipengaruhi. Akibat pengaruh hormonal juga mengalami perubahan fisik yang cepat dan mendadak. Perubahan ini ditunjukkan dari perkembangan organ seksual menuju kesempurnaan fungsi serta tumbuhnya organ genitalia sekunder. Hal ini menjadikan remaja sangat dekat dengan permasalahan seputar seksual. Namun terbatasnya bekal yang dimiliki menjadikan remaja memang masih memerlukan perhatian dan pengarahan. Sering bersikap tidak tepat terhadap organ reproduksinya dapat menunjukkan dari remaja usia 12 sampai 18 tahun. 16% mendapatkan informasi seputar seks dari teman, 35% dari film porno, dan hanya 5% dari orang tua. Jadi ini kebanyakan itu nonton film porno ya Pak. Jadi kita mempunyai anak itu harus diawasi gitu Pak. Jangan sampai alat elektronik seperti sekarang handphone gitu digunakan yang salah gitu Pak. Baik. Adapun dampak dari seks bebas terhadap kesehatan fisik dan psikologi remaja. Pengetahuan remaja mengenai dampak seks bebas masih sangat rendah. Yang paling menonjol dari kegiatan seks bebas ini adalah meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan. Setiap tahun ada sekitar 2,3 juta kasus aborsi di Indonesia, di mana 20%-nya dilakukan remaja. Di Amerika, 1 dari 2 pernikahan berujung pada perceraian. 1 dari 2 anak hasil perzinahan. 75% gadis mengandung di luar nikah. Setiap hari terjadi 1,5 juta hubungan seks dengan pelacuran. Di Inggris, 3 dari 4 anak hasil perzinahan. 1 dari 3 kehamilan berakhir dengan aborsi. Dan sejak tahun 1996 penyakit sifilis meningkat. Jadi sangat banyak sekali ya Pak. Segitu saja Pak. Alhamdulillah. Biasanya dilakukan dengan alasan mencari variasi seks ataupun sensasi seks untuk mengatasi kejenuhan. Seks bebas sangat tidak layak dilakukan mengingat resiko yang sangat besar. Pada remaja biasanya akan mengalami kehamilan di luar nikah yang memicu terjadinya aborsi. Ingat, aborsi ini berbahaya dan berisiko kemandulan bahkan kematian. Selain itu, tentu saja para pelaku seks bebas sangat berisiko terinfeksi virus HIV yang menyebabkan AIDS. Penyakit HIV gitu Pak, yang susah diobati gitu Pak. Remaja dan free sex atau seks bebas itu sudah menjadi maklum ya Pak. Di kalangan remaja sekarang itu seks bebas itu sudah sangat banyak diperbincangkan di mana-mana gitu Pak. Remaja masa pencarian jati diri gitu Pak, jadi mendorongnya mempunyai rasa keinginan yang tinggi, ingin tampil menonjol dan diakui. Sekian Pak dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Pak?
iya, baik Pak.